Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara mengakses PRTG yang telah kita install di Windows ya, di Windows eh, agar dapat diakses melalui media IP address ya. Jadi nanti untuk IP-IP yang sudah dilakukan routing atau IP-IP yang sudah satu segmen itu bisa langsung akses ya. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar PRTG ini, kita masih akses PRTG-nya itu via IP default ya, yang 127.0.0.1 ini, gitu, via IP localhost lah. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau kita cek di bagian IP config, di sini IP si servernya itu 192.168.71.143. Jadi goal kita pada materi kali ini, bagaimana caranya supaya kita akses PRTG tapi menggunakan IP si servernya, gitu. Baik itu nanti bisa pakai custom port atau lain-lain itu kondisional ya. Baik, tanpa langsung banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke sesi prakteknya. Pertama-tama yang perlu teman-teman siapkan, teman-teman coba minimize dulu ini. Nah, teman-teman masuk ke PRTG sini ya, tapi enggak di sininya teman-teman klik bagian ini langsung open file location. Di sini akan teman-teman temui yang namanya PRTG administrator. Teman-teman klik PRTG administrator ini, klik kanan nanti pilih run administrator. Lalu klik yes. Oke, pada bagian ini nanti teman-teman akan dapat opsi ya. Di sini adalah berbagai macam konfigurasi yang disediakan oleh PRTG ya untuk mensupport si aplikasinya. Banyak banget di sini mulai dari PRTG web server, core server, cluster administrator ya, for dan masih banyak lagi. Nah, kayak gini. Ada service tab and store, log info, sama application server. Mungkin untuk tahap-tahapan ini nanti akan kita bahas di video lain ya. Jadi kita sekarang tuh lebih fokus ke bagaimana caranya kita akses PRTG kita, tapi menggunakan IPC servernya langsung. Baik, kita masuk ke PRTG web server. Di sini udah ada pilihan ya. Di sini. Di sini ada pilihan yang namanya di sini localhost, IP address available sama specify IP. Gitu. Ya, kalau kita pilih sini specify IP, di sini ada pilihan IP. Ya, terus di sini juga ada pilihan untuk pilih untuk protokol mana yang kita pilih ya. Karena defaultnya dia ini pakai HTTP. Kalau kita seandainya mau menggunakan PRTG ini sebagai protokol HTTPS, kita tinggal klik aja di bagian ini. Jadi nanti akses PRTG-nya tuh tinggal HTTPS 192.168.71.143. Kalau seandainya port ini udah dipakai, mungkin ada server yang, oh, port ini udah dipakai nih sama web service server lain. Teman-teman bisa menggunakan custom port. Gitu. Contoh di sini saya pakai protokolnya HTTPS ya yang defaultnya 443. Saya pakai custom port contoh di sini berapa ya? 8088 lah contoh ya. Jadi nanti di belakang IP 192.168.71.143 kita akan kasih tambahan port 8088 untuk mengakses PRTG-nya. Oke, setelah selesai kita save and close. Nah, di sini akan ada perintah untuk ini. To activate the setting, PRTG administration tool will be following stop and start PRTG service core. Jadi dia akan melakukan restart ya, kurang lebih. Terus setelah selesai, PRTG administration ini akan otomatis nge-close. Ya, langsung dia udah sih, nanti tinggal kita coba akses via IP. Oke, dibantu ingat-ingat ya, IP-nya 8088. Nanti untuk custom port ini teman-teman bisa custom sesuai sama kebutuhan teman-teman sendiri ya. Langsung diklik OK. Dia akan coba restart service-nya, web service-nya. Oke, kita balik ke sini dulu. Sini. Nah, di sini masih IP biasa ya. Ntar kita akan coba akses pakai IP yang IPC ini. Si servernya langsung. Kita cek lagi ini. Masih proses restart.
Oke, kayaknya udah selesai. Kalau udah selesai kita coba ya. Akses 192.168, sorry, HTTPS. HTTPS 192.168.71.143, portnya berapa tadi? 8088. Enter. Oke, ini udah masuk. Tinggal klik lanjutkan akses. Nah, di sini kita udah berhasil ya akses PRTG dengan IP-nya si servernya langsung dengan port 8088. Kita coba login. Oke, di sini saya udah berhasil login. Cek di sini. Nah, terus gimana kalau untuk yang akses via ini? Ya, kalau kita coba reload, ya dia nggak mau. Karena tadi untuk web servernya, web service aksesnya itu kita udah arahkan ke via IP dengan port ini. Jadi ini bisa jadi opsi buat teman-teman seandainya teman-teman itu punya uh, di satu server yang sama, tapi ada beberapa service yang berbeda. Nanti teman-teman tinggal change portnya aja, gitu. Oke, saya akan coba juga untuk akses dari komputer host ya. Kebetulan ini komputer VM saya yang ada di sini. Saya coba akses ke komputer host saya. Kita cek di sini 192 bisa masuk nggak? Bentar. 168.71.143 8088. Oke, nah sorry nggak kelihatan ya. Nah ini komputer host saya ya. Tinggal kita lanjutkan aja. Oke, nah ini komputer host. Jadi ini udah bukan di VM lagi, tapi ini langsung di host OS-nya. Nah ini, gitu. Jadi si server saya ini tuh udah bisa diakses baik dari komputer host atau udah baik dari nanti antar VM, gitu. Oke, saya kira cukup sampai di sini saja untuk materi kali ini. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan coba praktek ya bagaimana cara menambah usernya. Jadi nanti biasanya kalau kita kasih user ke orang kan nggak mungkin kita kasih user PRTG admin ya. Bisa kita kasih user yang lain ya. Karena biasanya untuk yang admin ini buat yang ya admin aja gitu. Kita akan kasih misalnya kita butuh buat technical supportnya, IT supportnya atau mungkin user yang mau lihat monitoringnya ya hanya ada akses read aja ya kita kasih sesuai dengan kebutuhannya. Oke, di next pertemuan kita akan belajar bagaimana cara customisasi user pada PRTG. Saya cukupkan sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, semoga bermanfaat.